Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita insyaallah akan kita lanjutkan dars kita membahas mengenai melanjutkan ya huruful atfi. Kemarin sudah kita bahas, sekarang kita bahas tentang hukmu hurufil atfi, yaitu tentang hukum-hukum dari huruf ataf. Fa'in atafta ala marfa'in rafa'ta atau ala mansubin nasabta atau ala mahfudin khafadta atau ala majzumin jazamta. Taqulu qama zaitun wa amrun wa ra'aitu zaitan wa amran wa marartu bi zaitin wa amrin wa zaitun lam yakum wa lam yaqud. Ya. Jadi ketika Anda mengatofkan atau menggandingkan sebuah kata kepada ma'tuf, ma'tufnya itu apa? Ma'tuf itu yang diikuti, ya. Yang diikuti itu marfu', maka ya atofnya nanti yang mengikuti nanti matbu'nya ya. Itu nanti dirofakan. Kalau ma'tufnya mansub, ya, maka atofnya nanti nasab. Kalau ma'tufnya mahfud atau majzum dikhafatkan, dijazmkan, maka dijadikan apa? Khafat atau jazm. Contohnya itu tadi ya. Qama zaitun. Zaitun diikuti oleh amr. Maka i'rabnya amr itu mengikuti zaitun. Ra'aitu zaitan wa amran juga sama. Amran itu mengikuti i'rabnya zaid. Kemudian yang kedua juga sama, yang ketiga, dan begitu juga contoh yang terakhir. Tapi yang terakhir itu ada komentar, ada yang mengomentari bahwa itu contohnya kurang tepat. Jadi ada yang mengomentari bahwasannya contoh yang wazaitun lam yakum wa lam yaq'ud ini ada yang mengkritisi begitu. Kenapa? Mengkritisinya di sisi kurang tepatnya ini. Jadi dia majzum itu bukan karena ataf tapi karena kemasukan lam, ya. Di sini yang yaq'ud ini dia kemasukan lam. Nah, ada yang mengatakan demikian. Jadi ini dijazmkan bukan karena ataf tapi karena dia kemasukan lam. Nanti yang lebih tepat contohnya sebagaimana yang ada di bawah ini, yang ada di syarahnya ini. Baik. Wa aqulu, dan aku mengatakan. Siapa yang mengatakan adalah syarihnya, ya. Syarihnya siapa? Syarihnya adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan hadhil ahruful asyaratu, huruf yang 10 tadi. Ya. 10 huruf. 10 huruf yang mana? Yang sudah kita bahas di pekan yang lalu, ya. Masih ingat 10 huruf ya? Antum melihat di halaman sebelumnya ada al-wawu, ada al-fa, summa, au, am, imma, dan seterusnya. Di 10 huruf itu taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha, ya, fi hukmihi al-i'rab. Jadi 10 huruf itu mempengaruhi, ya, menjadikan apa sehingga mengikuti ma'tufnya fi hukmihi dalam hukum dari segi i'rabnya. Jadi 10 huruf tadi mempengaruhi ataf sehingga mengikuti ma'tufnya dalam segi i'rab. Fa in kana al-madbu'u marfu'an, kalau madbu'nya marfu', atau di sini matbu' ini adalah ma'tufnya, ya. Marfu' kana tabi'u marfu'an, maka yang mengikuti itu juga dibaca rafa. Yang diikuti rafa, yang mengikuti dibaca rafa, ya. Nahwu contohnya qabalani Muhammadun wa Khalidun. Apa qabalani? Qabalani atau menemuiku. Telah menemuiku, siapa yang menemuiku? Nah, ini di sini fa'ilnya Muhammadun. Ini kan fi'ilnya. Menemuiku, ya, siapa yang menemui? Muhammadun. Nah, Muhammadun ini dibaca apa? Rafa. Nah, dilanjutkan ada huruf ataf di sini wawu. Nah, setelah wawu ini ada yang dikatakan tabi' di sini, ya. Atau atafnya di sini. Maka atafnya ini mengikuti si Muhammad. Dari segi apa? I'rabnya. Muhammad i'rabnya rafa, maka Khalid di sini juga i'rabnya rafa.
Fa Khalid, adapun Khalid ma'tufun ala Muhammadin. Khalid ini adalah ma'tuf atau diatofkan kepada kata Muhammad. Wal ma'tufu, adapun ma'tuf ini alal marfu'un. Maksudnya adalah dia mengikuti kepada kata yang marfu' atau diatofkan pada kata yang marfu', maka hukumnya marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang zahir. Ya, zahirah. Jelas di sini Muhammadun. Maka di sini juga Khalidun dhammah. Wa in kana al-madbu'u mansuban, kalau madbu'nya itu dibaca ya, mansub, kana tabi'u mansuban, maka tabi'nya atau atofnya juga mansub. Nahwu qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Aku berjumpa. Ini fa'ilnya domirnya, domir orang pertama. Kemudian ini adalah maf'ul bihnya. Muhammadan ini adalah maf'ul bih. Qabaltu aku berpapasan, aku berjumpa dengan Muhammad. Nah, setelah ini ada huruf ataf, ada kata lagi. Nah, setelah huruf ataf ini, si Khalid ini dia mengikuti Muhammad. Jadi dikatakan fa Khalidan ma'tufun ala Muhammadin. Kata Khalid ini diatafkan kepada kata Muhammad. Wal ma'tufu 'alal mansubi, dia diatafkan kepada kata yang mansub, maka ya, mansubun. Nah, di sini dikatakan dia dibaca mansub hukumnya. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya al-fathatu al-zahiratu, fathah yang zahirah halakatnya. Wa in kana al-madbu'u mahfudan, kalau madbu'nya mahfud baca jar, kana tabi'u mahfudan, kana tabi'u mahfudan misluh ya. Kalau yang maktufnya itu kalau ya matbu'nya ya, di sini matbu'nya mahfud, maka tabi'nya juga dibaca mahfud. Baik, jelas ini ya, semua insyaallah jelas, mudah. Kemudian adapun wa alamatu contohnya nahwu marratu bi Muhammadin wa Khalidin. Contohnya aku ketemu dengan Muhammad ya, dan Khalid. Khalidun ma'tufun ala Muhammadin. Khalid itu ma'tuf kepada kata Muhammad. Wal ma'tufu ala al-mahfudi mahfudin. Ya, diatofkan kepada yang mahfud, maka hukumnya menjadi mahfud. Wa alamatu khafdihi al-kasratu al-zahiratu. Alamat khafatnya adalah kasrah zahirah. Kemudian kalau madbu'nya majzuman dibaca majzum, karena tabi'u majzuman aidan, maka tabi'nya juga majzum. Contohnya lam yahdur. Nah, ini contoh yang lebih tepat ya, daripada contoh yang di matan tadi. Karena yang di matan ini ada kesan bahwasanya dia dijazmkan karena kemasukan lam ya, bukan karena atau. Nah, kalau contoh yang di sini ini insyaallah ya lebih kerasa gitu. Dia ataf kepada jazm. Lam yahdur Khalidun. Khalid belum datang atau Khalid tidak datang. Khalid tidak datang. Au yursil. Nah, yursil ini mengikuti kepada yahdur. Atau dia tidak juga mengirim seorang utusan. Fa yursil, adapun kata yursil ma'tufun ala yahdur. Ya, dia mengikuti yahdur. Yursil ini diatofkan kepada yahdur. Wal ma'tufu 'alal majzumi majzumun. Dia mengikuti kata atau dia diatofkan kepada kata yang majzum, maka hukumnya adalah majzumun kepada jazm. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu, adapun tanda jazmnya yaitu sukun. Wa min hadhil amthilati ta'rifu anna al-isma
yu'tafu 'alal ismi wa anal fi'la yu'tafu 'alal fi'li. Dari berbagai macam permisalan contoh di atas, ta'rifu engkau mengetahui bahwasanya isim ya, yu'tafu yang diatofkan 'alal ismi, diatofkan kepada isim. Jadi atof ini isim itu ya diatofkannya kepada isim. Tidak pada fi'il atau sebaliknya. Fi'il diatofkan kepada. Kemudian wa anal fi'la adapun fi'il yu'tafu 'alal fi'il. Isim sama isim, fi'il sama isim. Fi'il sama fi'il ya. Jadi Muhammad kepada Khalid ini kan sesama isim. Kemudian di sini yahdur kepada kemudian diikuti yursil, maka ini adalah sesama fi'il. Jadi isim diatofkan kepada isim, fi'il diatofkan kepada fi'il ya. Baik, ini kita sudah selesai mengenai bab huruf athof dan hukum-hukum huruf athof. Allah kita lanjutkan kembali bab baru ya, at-taukid ya, at-taukid wa anwa'uhu wa hukmuhu. Sudah jelas tampaknya ini. Jadi taukid itu apa? Ya, taukid ini dari segi makna dikatakan ya, tabi'un lil mu'akkati fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, taukid adalah kata yang mengikuti ya, tabi'un mengikuti kepada kata yang lain ya, yaitu al-mu'akkad, mu'akkad dengan bi fathil kaf, difathahkan kafnya. Ya, ada mu'akkad, ada mu'akkid, tidak. Ada mu'akkad, ada mu'akkid. Kemudian ya, mu'akkad ini yang ditegaskan ya, yang ditegaskan fi raf'ihi dalam segi rafa'nya, nasabnya, khafadnya dan ma'rifatnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya taukid di sini ya, itu hanya terjadi pada ma'rifat saja. Jadi hanya berlaku pada yang ma'rifat saja. Tidak berlaku pada yang apa lawannya ma'rifat. Nah, nakirah. Ya. Ini kita perjelas di sini bahwa taukid hanya berlaku pada yang ma'rifat saja, yang nakirah tidak berlaku. Jadi mu'akkad tadi adalah sesuatu yang diberikan penekanan, yang ditekankan begitu ya. Aqulu Syarih mengatakan, Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, beliau mengatakan at-ta'kid ada dua macam istilah begitu. Yang pertama adalah ta'kid, dan wa yuqalu juga kadang dikatakan taukid. Saya tahu perbedaan di sini. Ta'kid ini masdar dari apa? Dari kata apa ini? Akkada. Yang ta'kid ini dari akkada yu'akkidu ya. Yu'akkidu. Ta'kidan, ya kan? Akkada yu'akkidu ta'kidan. Ini yang ta'kid. Nah, kalau antum pakai kata ta'kid, ta'kid ini masdar ya. Ini masdar di sini. Jadi kata akkada. Akkada. Kalau at-taukid dari kata apa? Wakkada. Wakkada yuwakkidu taukidan. Wakkada yuwakkidu kemudian taukidan. Ini perbedaannya. Tapi secara makna ya, nanti didefinisikan ya, secara bahasanya dia dikatakan apa? Ma'nahu fil lughah secara bahasa at-taqwiyatu, yaitu penguatan. At-taqwiyatu penguatan. Taqulu sebagaimana engkau mengatakan akadtu asyai'a, aku menguatkan sesuatu. Wa taqulu dan engkau mengatakan waqadtuhu, saya menguatkannya aidan idza qawaitahu, ketika ya, Anda menguatkannya. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin, menurut para ahli nahwu, secara istilah ahli nahwu itu nau'ani, ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama at-tauqidu al-lafzi. Taukid yang sifatnya lafzi. Kemudian wasani at-taukid al-ma'nawi. Taukid yang sifatnya ma'nawi. Nah, apa itu masing-masing? Kita jelaskan di sini.
Taukid lafzi yang pertama. Taukid lafzi ini ya dia dilakukan dengan ditakrori lafzi, mengulang apa? Lafadznya. Mengulang lafadznya. Penyebutan lafadz yang sama itu diulang atau dengan dimuradifihi dengan apa? Sinonimnya. Kata yang serupa. Baik dia berupa isim maupun berupa fi'il, ya, isim ini bisa fi'il, kemudian bisa juga kita taukidkan ya berupa huruf. Nah, contohnya sudah jelas tadi, tidak membingungkan ya. Ja'a Muhammadin, diulang aja. Maksudnya di sini ya yang datang ya beneran Muhammad. Ya Muhammad sendiri, bukan yang lain. Bukan Muhammad sendirian maksudnya, tapi dirinya Muhammad itu datang. Gitu. Ini yang ditekankan siapa? Muhammadnya kalau ya. Kalau yang berikutnya yang ditekankan dari sisi fiilnya. Ja'a berarti beneran datangnya. Beneran datangnya si Muhammad itu. Datang beneran. Maka kalau yang tadi yang ditekankan adalah Muhammadnya yang datang. Kalau sekarang fiilnya. Datangnya itu yang menjadi penekanan. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk huruf ini, na'am. Ya. Ini huruf, na'am ini. Na'am ja'a Muhammad. Penekanannya adalah di sisi huruf. Ya. Contoh yang lain di sini yang berupa apa namanya? Fiil tapi muradif ya, dengan sinonimnya. Ja'a, datang, hadara, hadir, Abu Bakar. Ya. Seperti itu. Kemudian, na'am jairi ja'a Muhammad. Na'am jairi ja'a Muhammad. Benar sekali, ya, Muhammad itu datang. Ini intinya berlaku ya, di lafzi ini berlaku pengulangan. Pengulangan bisa dengan lafaz yang sama atau dengan sinonimnya. Dia bisa berlaku pada isim, bisa berlaku pada fi'il, bisa berlaku pada huruf. Ya, ini jelas. Kalau yang tadi taukidnya lafaz dari sisi lafaz, kalau sekarang dari sisi makna. Ya. Dari sisi makna. Yang dia adalah alladzi yarfa'u. Ya, yarfa'u di sini menghilangkan ihtimal sahwi awi tajawuzi fil matbu'. Ini ya, di mata ada sedikit perbedaannya. Kalau di sini di kitab anak pakainya tajawuzi. Intinya yang maknawi ini disebutkan untuk menghilangkan kemungkinan, mengangkat kemungkinan adanya apa yang mengandung kekeliruan atau perluasan tawassu'an. Kalau di kitab anak tajawuz menggunakan majaz fil matbu'i di dalam matbu'nya. Jadi mengantisipasi pemahaman yang melebar intinya. Maka diperjelas dengan taukid maknawi. Wa tauhid wa tawdihu hadza annaka law qulta. Lebih jelasnya gitu ya. Tentang ini dicontohkan di sini engkau mengatakan ja'al amir, ini datang ya seorang amir, seorang penguasa. Maka di sini dia memuat istamala annaka sahauta aw tawassa'ta. Ya. Memuat pemahaman di sini adanya kemungkinan yang datang itu definisinya apa? Luas ya. Maksudnya adalah utusan penguasa atau wakilnya penguasa begitu. Ya. Ihtimala annaka sahauta aw tawassa'ta fil kalam. Jadi dalam kalimat yang Anda ucapkan ketika mengucapkan ja'al amiru ini boleh jadi ya, Anda ini sahauta keliru, salah gitu. Salah orang atau salah sangka atau yang dimaksud itu lebih luas. Ya. Jadi ini dikatakan wa anna wardoka maji'u rasuli amiri. Anda itu memaksudkan yang datang di situ adalah Rasulil Amir, yaitu utusannya Amir, utusannya penguasa. Maka di sini ja'al amirunya tidak ada penekanan.
Sehingga dimungkinkan ada kesalahan, kekeliruan maksud, kesalahan makna, kesalahan pemahaman dari yang mendengar. Yang dimaksudkan yang pembicara itu adalah siapa, yang mendengarkan itu memahaminya siapa lagi, beda orang. Nah ini, maka kalau ada taukid di sini faida qulta, kalau engkau mengatakan ja'al amiru nasuhu, ada kata-kata nasuhu di sini, ya, maka ini ya, tidak ada yang lain kecuali ya amirnya itu sendiri. Ya. Misalnya telah datang si fulan nafsuhu, ya si fulan itu yang datang, bukan fulan yang lain. Kalau di sini ja'al amiru ainuhu, sama juga, penguasanya yaitu. Ja'a presiden itu misalnya, telah datang presiden, ya benar-benar presiden, bukan yang lain. Maka di sini irtafa ihtimalu wa taqarrara 'inda sami' annaka lam turid illa maji al-amiri maksud. Ya. Maka di sini hilanglah ya, atau kecil kemungkinan, ya tidak ada kemungkinan adanya kekeliruan karena adanya penetapan di sini. Ya, adanya penetapan pada pendengar bahwasanya Anda itu tidak bermaksud kecuali yang datang itu adalah amir nafsi dirinya sendirinya. Kalau di sini konteksnya nah ini nanti hukumnya ini mengikuti. Nah, ini kepada yang atasnya dibaca nafsuhu karena dia mengikuti ini. Ainuhu dia mengikuti ini. Nah di sini maji al amiri ya karena amiri maka di sini nafsu. Yang terakhir wa hukmu hadha tabi annahu yuwafiqu madfu'ahu fi i'rabihi. Taukid ini yang menguatkan ya, bersesuaian dengan apa? Muakkad. Bersesuaian dengan yang diikuti, madfu'nya atau muakkadnya yang diikuti. Fi i'rabihi dalam sisi i'rab. Ya. Ala makna annahu in kana al-madfu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidan. Ya. Maksudnya kalau madfu'nya marfu' maka tabi'nya juga marfu' itu. Nahwu hadara Khalidun nafsuhu, tadi kita sudah sedikit singgung. Ya, telah hadir Khalid, telah hadir ya, dirinya Khalid itu telah hadir dirinya gitu. Khalid sendirian. Bukan sendirian, maksudnya ya si Khalid itu loh gitu, bukan yang lain, bukan bapaknya Khalid, bukan adiknya Khalid, bukan yang lain. Ini ya si Khalid sendiri itu yang apa-apa, yang sudah hadir. Wa in kana al-madfu'u mansuban, kalau madfu'nya mansuban karena tabi'u mansuban, tabi'nya juga mansub. Mithlu nahwu hafid, nahwu hafidta. Hafidta al-Qur'ana kullahu. Di sini ya, madfu'nya mansub maka tabi'nya juga mansub. Kullah, bukan kulluhu atau kulli, bukan. Karena yang diikuti di sini Qur'ana. Ya, posisinya maf'ul bih. Wa in kana madfu'u mahfudhan. Kalau madfu'nya mahfudh karena tabi'u mahfudhan kadzalika. Maka tabi'nya juga mahfudh. Contohnya tadabbartu fil kitabi kullihi. Saya telah mentadabburi, merenungi kitab ini atau buku ini kullihi semuanya. Nah ini ya. Kullihi, kenapa kullihi? Karena madfu'nya kemasukan harfu jar, kemasukan fi. Gitu kan? Kalau al-kitabu berarti ini kulluhu, al-kitaba kullahu. Ya. Wa yatahu aidan fi ta'rifihi kama tara fil amthilati kulliha. Dan taukid itu juga bersesuaian atau mengikuti di situ dengan muakkad dalam sisi apa? Ta'rifihi, dalam sisi ma'rifatnya. Ya. Ma'rifatnya. Kama tara fi hadhil amthilati kulli. Sebagaimana Anda lihat dalam contoh-contoh yang ada di sini semua. Ya. Maka tabi'nya itu akan juga ma'rifat. Ya, kita sudah definisikan di atas ya.
bahwasannya taukid ini berlaku pada sesuatu yang ma'rifat. Baik ya. Alhamdulillah, satu bab lagi insyaallah hari ini. Semua ini tentang lafaz-lafaz taukid maknawi. Ada berapa sih teman-teman? Ini ada berapa lafaz? Lafaz maknawi, Ustaz. Yang maklum ada 1, 2, 3, 4, Ustaz. Nafsu, ainun, kullun, dan ajma. Ya, baik. Ditambah lagi itu. Tawabi'u ajma. Ya. Yang mengikuti ajma. Jadi ada? Tambah 1, 2, 3. Jadi 7, Ustaz. Oh, baik. Jadi ada 7. Ada 7 yang pertama adalah nafsu, ainu, kullu. An-nafsu, wal ainu, wa kullun, wa ajma'u. Ini. Kemudian yang mengikuti ajma'u. Nah, yang mengikuti ajma'u ini ada 3. Contohnya ini qama zaitun nafsuhu. Zaitun sendiri yang berdiri. Dia si zaitnya itu. Waraitul qauma kullahum. Ya, aku melihat kaum seluruhnya. Wa marartu, aku berjumpa bil qaumi dengan kaum ajma'ina semuanya. Aku dan Syarih mengatakan li tauqid maknawi. Untuk tauqid maknawi ini ada al-fadhul muayyanatun. Ada lafaz-lafaz yang muayyanah, yaitu tertentu. Ya, arafaha an-nuhatu min tattabu'in kalamil arabi wa min hadhihi mustaqbil. Jadi bagi tauqid maknawi di sini ada lafaz-lafaz yang tertentu, yang mana telah dikenal ya, atau telah mengenal lafaz-lafaz tersebut siapa? An-nuhatu, para ahli nahwu. Ya. Jadi apa? Min tattabu'i kalamin arabi, dari intinya penelitian kalamin Arab, penelitian kalamnya orang-orang Arab. Jadi para ahli itu meneliti ya, dari perkataan-perkataan, ya, ucapan-ucapan orang Arab, sehingga mereka bisa mendefinisikan mengenai tauqid maknawi. Dan di antara wa min hadhil alfaz, dan di antara lafaz-lafaz ini ya, ada yang an-nafsu wal ainu. Ada kata nafsu, ada al-ainu. Wa yajibu apa tadi? Wa yajibu ay yudhafa. Kenapa yudhafa? Karena kemasukan an. Wa yajibu ay yudhafa kullu wahidin min hadaini ila dhamiri aidin ila dhamirin aidin 'ala al-muakkadi bi fathil kaf fa in kana al-muakkadu mufradan kana dhamiru mufradan. Jadi ketika menggunakan kedua lafaz tadi, yaitu an-nafsu, al-ainu, ya, maka wajib disandarkan, diidhofahkan ya, salah satu dari keduanya tadi kepada dhamir yang kembali, ya, dhamirin aidin, dhamir yang kembali 'alal muakkadi, ya, kepada objek yang dikuatkan. Muakkad ini adalah objek yang dikuatkan. Kalau muakkid itu yang menguatkan. Baik ya, muakkad bi fathil kaf ini adalah objek yang dikuatkan, yang diikuti, matbu'. Kalau muakkid maka sesuatu yang menguatkan, yang mentaukid atau tabi'. Jika muakkad itu mufrad, maka domirnya juga di situ mufrad. Jadi ini harus diidhofahkan. Nafsu ini, ainu ini tidak bisa sendirian, dia harus diidhofahkan, dia disandarkan dengan domir yang kembali pada sesuatu atau objek yang dikuatkan. Adapun lafaz taukid yang mufrad di sini contohnya ja'a aliyun nafsuhu. Ada hu di sini, hu-nya kembali pada ali. Kan tadi kita jelas ya, dari sisi ma'rifat itu juga ikut. Maka kalau nafsun ini tidak ma'rifat, dia tidak ma'rifat. Maka biar ma'rifat dia diidhofahkan, disandarkan dengan apa? Domir yang kembali pada muakkad. Sama juga ini ainuhu, ada hu-nya. Hu ini kembali pada muakkad. Kalau yang berikutnya, kalau muakkadnya ini jam'an, karena dhamiru huwa jam'u wala fi tawkidi majmu'an aidan.
Kalau jamak, ya, kalau muakkadnya jamak, maka ya domirnya itu jamak. Maka di situ lafaz taukidnya jamak. Kita lihat di sini. Engkau mengatakan ja'ar rijalu, rijal jamak taksir, maka bukan anfusuhu tapi anfusuhum. Ya, anfusuhum. Humnya ini kembali pada rijal. Ya, ingat ada ya kembali pada domir yang kembali pada muakkad. Domir hum ini kembali pada rijal. Kemudian hadara al-kutab, kutab ini juga jamak. Dia akan kembali ya apa? Kemudian ditaukidkan dengan ayun, dengan ain. Nah, ain di sini ya, dijamakkan. Ainun dijamakkan jadi ayun. Nah, jadi nasun dijamakkan dengan anfusnya. Nasun dijamakkan dengan, kan kalau mufrad ya, nasun, kalau jamak anfusnya. Nah, ini dijamakkan ya. Kemudian domirnya juga jamak. Waduh insyaallah ya. Kalau muakkadnya musanna, ya, maka yang lebih fal-afsahu, yang lebih fasih itu dengan apa namanya? Ayyakuna ad-dhamiru musanna, domirnya musanna. Adapun walafdu tauqiti majmu'an, ini agak unik ini ya. Nanti kita lihat di sini, kalau dia musanna maka yang lebih fasih ini menggunakan domirnya musanna tapi lafaz taukidnya ini jamak. Unik ya. Lafaznya jamak tapi domirnya adalah musanna. Contoh, hadara ya. Ar-rajulani anfusuhuma. Bukan kan kalau di sini musanna ya, rajulani musanna. Nah, taukidnya itu kan kalau kita buat musanna jadinya gimana? Nasa ya, nasahuma kan itu. Nasahuma. Aslinya kan nasani ya. Nasani karena diidhofahkan dengan dhamma di sini maka nunnya dihilangkan. Jadi nasahuma tidak menggunakan ini. Sebenarnya bisa juga boleh. Tapi ini disebut kurang fasih kalau ini. Ya, Anda ulangi lagi. Bisa ya antum menggunakan kalimat hadara ar-rajulani nasahuma bisa. Tidak apa-apa. Tapi ini dikatakan apa? Kurang fasih, kurang fasih. Jadi nasa tadi ini asalnya dari mana? Nasani, nasani diidhofahkan dengan dhamma, berarti nunnya dihilangkan ya. Dengan diidhofahkan nunnya dibuang jadi nasahuma. Nah, tetapi di sini fal afsahu yang lebih fasih adalah ayyakuna ad-dhamiru musannan, domirnya musanna, wa lafzu taukid, lafaz taukidnya majmu'ah, dibuat sama. Lafaz taukidnya jadinya kan anfusin. Nah, tapi domirnya lihat, domirnya adalah huma. Nah, huma ini menggantikan rajulani. Kemudian ja'al katibani ya. Telah datang apa? Penulis. Dua penulis. Nah, di sini tidak pakai yang musanna taukidnya, tapi pakai jamak a'yunuhuma. Ada ya, insyaallah ya. Lafaz-lafaz taukid itu kita punya kata kullun, wa mithluhu jami'un ya. Kita punya kata kullun, atau kita di sini juga punya yang semisal itu jami'un, maknanya sama. Ya. Kemudian dikatakan wa yushtaratu, dan dipersyaratkan fihima idhafatu kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin lil muakkadi. Nah, ini syaratnya ya, penggunaan kullun dan jami'un ini keduanya ya digunakan sebagai taukid itu harus diidhafahkan. Diidhafahkan kepada dhamir yang mutabiq, sesuai dengan muakkadnya. Nahwu ja'al jaishu kulluhu. Contohnya pasukan itu ya, telah datang seluruhnya. Kemudian wahadara rijalu jami'uhum, telah datang para lelaki semuanya. Wa min al-alfadhi, dan di antara lafaz apa namanya taukid itu ada kata ajma'u. Kata ajma'u ini
ditaukidkan kecuali apa? Setelah adanya lafaz kullin. Ini begitu. Pada umumnya, ghaliban ini secara mayoritas atau umumnya itu tidak digunakan kecuali apa? Didahului dengan kata kullu. Kullun. Contohnya ini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat itu bersujud, kulluhum ajma'un. Nah, jadi kata ajma' itu didahului kullu. Ini secara mayoritas. Jadi kata ajma'a itu sebelumnya didahului kata kullu. Kemudian contoh yang lain, wa min ghairil ghalib yang minoritas gitu ya, yang tidak umum. Artinya adalah perkataan Rajis di sini mengatakan idza zaliltu ad-dahra abki ajma'a. Zalla itu apa? Di sini bermakna soro. Zalla bermakna soro. Idza zaliltu ad-dahra ya, jika apabila aku tetap hidup. Abki ajma, maka aku akan terus menangis selamanya. Di sini tanpa di ajma ini tanpa dia adanya kullu. Ini agak susah, syair memang menantang ini memaknai. Saya kalau ketemu syair itu ya kadang-kadang memaknainya bingung juga karena gaya bahasanya kan berbeda. Idza zalitu ad-dahra abki ajma. Kalau saya hidup terus, ya, kalau aku tetap hidup, ya, maka aku akan menangis dalam seluruh hidupku, maksudnya begitu. Dalam seluruh hidupku. Nggak tahu ini karena apa ya, karena nasibnya kurang beruntung ya. Jadi kalau saya hidup itu sedih. Ala kulli hal warubama, dan terkadang ya itu ada kebutuhan ila ziyadah untuk menambahkan dari sisi taukid, dari sisi penguatannya kurang mantap gitu, dikuatkan lagi. Maka waji'ah didatangkan pada ajma'a di alfadzin ukhra. Setelah kata ajma'a diikuti lafaz-lafaz yang lain. Kita bisa ikutkan ajma'a dengan kata abta'u, abta'u. Dan lafaz-lafaz tersebut tidak ditaukidkan atau tidak dapat digunakan sebagai taukid, ya. Pihak istiqlalan, maksudnya jika diiringi lafaz yang lain. Jadi dia hanya mengikuti siapa ajma, tidak lafaz yang lain. Ya, sebagaimana contoh ja'al qaumu ajma'una abta'una absa'una. Intinya semuanya. Jadi ini ajma'un semuanya. Nah, kata yang mengikuti abta'un absa'un ini juga maknanya adalah semuanya. Dalam konteks ini dia fungsinya menguatkan ajma'un. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakumullah khairan atas kehadirannya antum. Insyaallah kita akan lanjutkan kelas kita ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.